Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dan kuadrat. Sistem persamaan linier adalah sebuah aturan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan pola linier yang terdiri dari dua atau beberapa variabel, atau istilah lainnya adalah kubah, dengan terdiri dari beberapa persamaan linier. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dapat dilakukan dengan beberapa metode, metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan determinan. Nah, untuk sistem persamaan linier, yang pertama adalah sistem persamaan linier dua variabel atau sering disebut SPLDP. Nah, di sini bentuk umumnya katakanlah A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2, dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan bilangan real. Jika C1-nya 0 dan C2-nya 0, maka sistem persamaan linier disebut homogen. Nah, jika C1-nya tidak 0, C2-nya tidak 0, maka sistem persamaan linier tersebut tidak homogen. Nah, jika nilai X adalah X0 dan Y adalah Y0, maka penyelesaiannya dapat disebut sebagai pasangan berurutan X0, Y0. Di mana nilai tersebut harus memenuhi sistem persamaan linier X1A, A1X, B1Y, dan C sama dengan C1, serta A2X dan B2Y sama dengan C2. Maka dia harus berlaku saat X-nya X0 dan Y-nya Y0, di mana A1X0, B1Y0 sama dengan C1, dan A2X0, B2Y0 sama dengan C2. Dengan demikian bahwa X0, Y0 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut. Oke, penyelesaian yang pertama dengan menggunakan metode grafik. Apa itu metode grafik? Nah, di sini tentu ada beberapa tahapan yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Yang pertama tentu harus gambar kedua grafik tersebut, kedua persamaan tersebut ke dalam sebuah bidang kartesius. Jika kedua garis tersebut berpotongan pada satu titik, maka titik tersebut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut. Jika kedua garis tersebut sejajar, maka tidak memiliki penyelesaian. Jika kedua garis tersebut berimpit, itu artinya memiliki banyak penyelesaian atau tak hingga penyelesaian. Oke, kita ambil sebuah contoh saja bahwa dalam hal ini sistem persamaan linier dua variabel. Berarti kalau dilukis dalam sebuah bidang kartesius, dia berupa garis lurus. Jadi contoh misalkan penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 1. Maka tentu kita harus melukis garis 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 1 pada bidang kartesius. Di sini bidang kartesius adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Misalkan garis yang pertama, jika X-nya 0, maka Y-nya min 1. Atau jika Y-nya 0, maka X-nya 1. Jadi jika X-nya 0, Y-nya min 1, itulah garis X min Y sama dengan 1. Kemudian garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Jika Y-nya 0, jika X-nya 0 maka Y-nya 4, dan jika Y-nya yang 0 berarti X-nya adalah
6. Maka itulah persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini ada titik potongnya nih. Kedua garis tersebut berpotongan. Berpotongannya di mana? Berpotongannya di 3,2. Tentunya 3,2 didapat kalau kalian melukisnya dengan sketsa yang benar ya, atau dengan ukuran yang benar di bidang kartesius tersebut. Jadi syarat utama menyelesaikan sistem persamaan linear dengan grafik, tentunya skalanya harus benar, ukuran-ukuran masing-masingnya harus memenuhi skala yang benar, sehingga tepat perpotongannya bisa diketahui berapa koma berapa. Oke, itu dengan metode. Jadi secara umum, kalau misalkan sistem persamaan linear itu kita ingin selesaikan dengan grafik, maka apabila A1B1-nya, A1B2 sorry, kali silang nih, A1B2 dikurangi A2B1 tidak 0, maka sistem persamaan linear tersebut mempunyai satu anggota penyelesaian. Artinya dia memiliki titik potong berarti kan. Jika A1B1 dikurangi A2B2-nya 0, kemudian A1C2-nya dikurangi A2C1-nya tidak 0, dan C1 B2-nya dikurangi C2B1-nya tidak 0, maka sistem persamaan linear tidak memiliki anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Kemudian jika A1B2 dikurangi A2B1 sama dengan 0, kemudian C1A2 atau A1C2 dikurangi A2C1 sama dengan 0. Kemudian C1B2 dikurangi C2B1 sama dengan 0. Itu artinya sistem persamaan linear memiliki anggota yang tak berhingga banyak. Kalau dibuat garis, berarti dia berimpit. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Kalau metode substitusi, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode substitusi ya. Jadi tentu X plus 2Y sama dengan 10 dan 2X plus 3Y sama dengan 13. Upayakan yang mudah terlebih dahulu yang disubstitusikan. Misalkan di sini X plus 2Y sama dengan 10, kita ubah menjadi X sama dengan 10 min 2Y. Nah, X sama dengan 10 min 2Y-nya disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Maka didapat 2 kali 10 min 2Y tambah 3Y sama dengan 13. Berarti 20 min 4Y plus 3Y sama dengan 13. 20 min Y sama dengan 13. Berarti 20 min 13 sama dengan Y. Maka Y-nya 7. Setelah Y-nya 7, substitusikan Y-nya ke X sama dengan 10 min 2Y. Berarti 10 dikurangi 14 adalah minus 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4,7. Gitu ya. Itu dengan substitusi. Eliminasi. Nah, kalau dengan eliminasi, tentu kita harus mengeliminir salah satu. Misalkan kita ingin mengeliminasi X, maka X-nya harus sama nilai koefisiennya. Jadi dalam hal ini berarti X-nya harus yang persamaan 1 harus dikalikan 2. Ya. Dan persamaan 1 tetap kalikan 1 karena 2X. Maka dapat 2X plus 4Y sama dengan 20. 2X plus 3Y sama dengan 13. Keduanya dikurangkan ya kan? Dikurangkan maka dapat Y sama dengan 7. Lalu kalau kita ingin mencari nilai X berarti harus eliminasi Y. Kalau eliminasi Y berarti persamaan atas kali 3, persamaan bawah kali 2. Maka dapat hasilnya 3X tambah 6Y sama dengan 30. Dan 4X tambah 6Y sama dengan 26. Kemudian kita kurangkan. Didapat minus X sama dengan 4. Itu artinya X sama dengan minus 4. Dengan demikian pasangan berurutannya adalah min 4,7. Jadi sama dengan metode grafik. Dengan metode substitusi, eliminasi. Atau nanti substitusi eliminasi digabungkan. Oke, yang keempat adalah metode determinan. Nah, metode determinan ini
tentu dari bentuk umum A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X B2Y sama dengan C2, maka ini harus dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi elemen-elemennya saja atau koefisien-koefisiennya saja dari X berarti A1 dan A2 susun ke bawah, Y B1 B2 susun ke bawah, lalu di kanannya kalikan XY, kanannya berarti C1 C2. Itu bentuk matriksnya. Lalu determinannya yang mana? Determinannya berarti untuk elemen XY-nya dibuat dalam bentuk garis tegak ini. Jadi A1 B1, A2 B2 itulah determinannya. Kalau dilihat A1 B1 adalah baris ke-1 dari persamaan pertama ya. A2 B2 adalah baris kedua. Kalau disusun ke bawah, A1 A2 itu adalah kolom pertama, B1 B2 itu adalah kolom kedua. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Berarti kali silang aja, namanya diagonal utama nih, A1 B2, ya kan? A1 B2 dikurangi A2 B1. A1 B2 dikurangi A2 B1. Itu nilai determinannya. Gitu ya. Dari matriks sistem persamaan linear dua variabel. Oke, misalkan dalam penyelesaian ini tentunya secara umum bahwa dengan menggunakan determinan itu bahwa nilai X itu didapat dari dx per dy. Sorry, dx per d. Lalu kemudian y adalah dy per d. Nah, sehingga kalau misalkan didapat nilai determinannya itu adalah tidak nol, itu artinya himpunan penyelesaian memiliki satu penyelesaian. Memiliki tepat satu anggota penyelesaian. Kalau determinannya itu 0, dx tidak 0, dy tidak 0, berarti tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kalau d, dx, dy-nya itu semuanya 0, itu artinya memiliki banyak penyelesaian. Itu kalau dengan determinan mendeteksinya. Ulangi ya, jadi kalau d-nya tidak sama dengan 0, berarti hanya memiliki satu penyelesaian. Kalau D-nya sama dengan 0, dx, dy-nya tidak 0, berarti tidak memiliki penyelesaian. Kalau semuanya 0, berarti tidak terhingga penyelesaian. Oke, saya ambil contoh misalkan ada penyelesaian yang tadi X plus 2Y sama dengan 10, 2X plus 3Y sama dengan 13, kita gunakan determinan. Berarti D-nya dulu, determinannya dulu adalah diambil dari 1, 2, 23 untuk X-nya. Jadi 1, 2, 2, 3. Lalu kalikan 1 dengan 3 dikurangi 2 kali 2. Jadi minus 1. Jadi nilai determinannya adalah minus 1. Lalu determinan variabel X-nya berarti koefisien X-nya ganti konstantanya 10, 13. Jadi 1, 2 diganti 10, 13. Cara menghitungnya sama. 10 kali 3 dikurangi 13 kali 2. Berarti hasilnya 4. dy. Berarti koefisien y-nya diganti dengan konstantanya 10, 13. 1, 2-nya tetap. 2, 3-nya diganti dengan 10, 13. Cara menghitungnya sama. 1 kali 13 dikurangi 2 kali 10. Berarti min 7. Nah itu dx, dy, dy-nya. Berarti x apa? X itu adalah dx per d. Berarti 4 per min 1. 4 per min 1 berarti min 4. Lalu Y berapa? Y adalah dy per d. Berarti nilainya adalah min 7 dibagi min 1. Berarti hasilnya adalah 7. Berarti penyelesaiannya adalah min 4,7. Gitu ya? Oke, itulah cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan 4 metode. Metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode determinan. Bolehkah substitusi eliminasi dikolaborasi? Boleh. Eliminasi dulu baru substitusi. Atau substitusi kemudian dieliminasi juga boleh aja. Gitu ya. Saya kira itu untuk sesi pertama. Sistem persamaan linear dua variabel. Tonton terus video-video tentang sistem persamaan linear. Akan dilanjutkan dengan dua variabel. Kemudian dilanjutkan dengan linear kuadrat, 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 dan seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa
subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.